Tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat, selesai. Ya. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Makin panas teman-teman, walaupun mendapatkan desakan dari Yusuf Kala, Jokowi ternyata ogah atau tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Kata Jokowi bahwa kalau forumnya jelas, baru ia menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1-nya, teman-teman. Kalau diperintah hakim. Dan ini menarik sih ya. Ini adalah istilahnya perang terbuka antara tokoh. Dan menurut saya ini adalah perang terbuka yang sangat seimbang, teman-teman. JK versus Jokowi. Dan kita tahu bahwa bagaimana emosinya Pak JK kemarin ingin supaya kisruh ini selesai. Sehingga Pak JK mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Supaya ini clear, tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang jadi tersangka, kata JK, teman-teman. Yuk bagaimana videonya, yuk kita simak. Ini teman-teman. Pak JK misalnya ya seperti banyak pihak selama ini misalnya meminta kepada Pak Jokowi untuk membuka ijazahnya lah kira-kira begitu. Sementara Pak Jokowi selalu mengatakan sejak lama persoalan ijazah ya nanti di pengadilan yang akan membuktikan segala-galanya. Itulah yang saya sebut sebagai titik kulminasi di mana persoalan ijazah ini juga merembet kemana-mana di tangan presiden dan wakil presiden yang juga pernah memenangkan pertarungan politik di negara kita. Tapi kan jadi ramai. Ya, karena ya Pak JK dalam banyak hal mengungkit bagaimana peran Pak JK yang kemudian yang dinilai memiliki andil mengajak Pak Jokowi ke Jakarta mengusulkan kepada. Baik, berarti Mas Adi Anda mau mengatakan bahwa ini ada strategi komunikasi politik yang sengaja dimainkan. Siapa kira-kira yang mengorkestrasi hal ini? Memang agak rumit sebenarnya soal puzzle ya terkait dengan strategi komunikasi politik, terkait dengan isu-isu yang berkembang, yang terkesan tidak ada angin dan tidak ada hujan, tapi kemudian Pak JK itu dikait-kaitkan dengan persoalan ijazah, ya karena memang beberapa waktu yang lalu ada akun di media sosial yang teridentifikasi melakukan fitnah kepada Pak JK, dan akunnya itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sementara sang pemilik akun RS, sebut saja begitu, merasa itu bukan omongan dirinya, tapi hanyalah rekayasa dari AI. Kan itu yang kemudian ramai kemana-mana. Nah yang kedua, saat memberikan klarifikasi, kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Pancingan dari Pak Yusuf Kala ini memang sukses besar ya, dan bahkan terkait pernyataan Pak Yusuf Kala yang menyebut Pak Jokowi adalah Pak Yusuf Kala sendiri yang meminta untuk datang ke DKI Jakarta, yaitu untuk konsultasi Pilgub DKI Jakarta. Nah, bahkan pada saat itu mengatakan demikian dan banyak yang menyangkal ya, terutama pendukung-pendukung dari Pak Jokowi. Ya, menurut saya memahami pernyataan dari Pak Yusuf Kala saja tidak paham ya, apalagi terkait isi ceramah dari Pak Yusuf Kala pada saat yang lalu. Pasti juga bakalan tidak paham. Padahal apa yang diungkapkan oleh Pak JK pada saat lalu itu sangat easy sekali ya, tetapi juga tidak bisa memahami ya, padahal sangat simpel sekali loh, dan itu sudah diakui oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu Pak JK yang pertama kali menelpon untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, atas rekomendasi dari Pak Yusuf Kala, akhirnya Pak Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta, dicalonkan oleh Ibu Megawati tentunya, dan saat ini semua ditinggal ya, dan bahkan juga dimusuhi. Bayangkan ya, yang pertama Ibu Megawati sudah dihianati, PDIP sudah dihianati, dan bahkan juga pendukung-pendukung dari Pak Jokowi menyerang PDIP. Ini kan sangat lucu sekali. Dan pada saat lalu Pak Jokowi juga ditolong oleh Pak Yusuf Kala. Saat ini para pendukung-pendukungnya juga menyerang Pak Yusuf Kala. Bayangkan ya, kebaikan kok dibalas dengan hal-hal yang menurut saya sangat wow sekali ya. Masa sih kita dicontohkan dengan perilaku yang sangat seperti ini ya, tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Bayangkan kalau pendukung-pendukungnya ya, waduh, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Ini kan juga sangat tidak baik sekali bagi negara demokrasi terbesar di Indonesia ini ya. Nah, dari sini bahkan juga dibela oleh Projo ya. Projo klaim Jokowi menang berkat rekam jejak, bukan jasa Yusuf Kala. Kalau misalkan Pak Yusuf Kala tidak membawa Pak Jokowi dan merekomendasikan Pak Jokowi kepada Ibu Megawati, apakah Pak Jokowi didukung oleh masyarakat?
Tidaklah dicalonkan saja tidak. Ini kan juga sangat lucu sekali. Menurut saya itu adalah jalan pertama Pak Jokowi bisa menjadi presiden, yaitu dari pintu Pak Yusuf Kalla ini, yaitu Pak Jokowi direkomendasikan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya direkomendasikan lagi menjadi presiden. Kalau tidak ada jasa Pak Yusuf Kalla yang menelpon pertama kalinya Pak Jokowi untuk mengikuti konsentrasi Pilkada DKI Jakarta, fix lah Pak Jokowi tidak bakalan menjadi presiden. Seharusnya kan itu juga diakui lah, cukup diakui saja, tidak berterima kasih juga nggak masalah. Tapi kan ini terus disangkal terus, kan aneh sekali. Padahal Pak Jokowi juga sudah mengakui loh, yang mengajak pertama itulah Pak Yusuf Kalla. Tapi disangkal terus, ini kan sangat lucu sekali. Tinggal mengiyakan saja loh, nggak bisa ya. Terus kesombongan demi kesombongan terus dipertontonkan ya, seolah-olah Pak Jokowi ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota, menjadi presiden itu berkat rakyat. Kalau tidak melalui partai juga tidak bisa. Ini kan sangat lucu sekali. Kalau pemilu iyalah dipilih oleh rakyat, tetapi kan ketika maju sebagai calon presiden itu sangat sulit sekali loh, sangat sulit sekali. Kalau tidak ada Ibu Megawati pasti juga Pak Jokowi tidak bakalan menjadi presiden, Gubernur DKI Jakarta dan wali kota. Itu sudah sah lah kalau menurut saya, nggak usah disangkal. Kalau menurut saya ya, ini kan sangat lucu sekali lah. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Projo klaim Jokowi menang berkat rekam jejak. Nah berarti sekarang rekam jejaknya Pak Jokowi jelek gitu maksudnya. Ini kan menurut saya keceplosan lah, dikarenakan apa? Dikarenakan PSI malah anjlok 1,2%. Bayangkan ya, dari yang sebelumnya 2% lebih, saat ini 1,2%. Berarti kan di sini menunjukkan apa? Rekam jejak dari Pak Jokowi sudah gak bagus alias jelek, akhirnya membuat elektabilitas atau suara dari PSI anjlok parah. Apakah demikian? Ya, kalau dikejar-kejar terus akhirnya ya demikian. Projo klaim Jokowi menang berkat rekam jejak. Berarti sekarang rekam jejak Pak Jokowi sudah jelek dikarenakan elektabilitas dari PSI itu turun parah. Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla yang mengkaitkan kemenangan Jokowi alias Jokowi dengan perannya memicu respon keras dari lawan Jokowi. Padahal Pak JK tidak mengatakan demikian loh. Yang mengajak pertama kali Pak Jokowi maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta itu Pak Yusuf Kalla, dan itu menjadi pintu masuk lah setidaknya Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Menurut saya apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla seperti itulah, bukan terkait kemenangan. Ini kan dipelintir-pelintir lagi ya. Aduh, sudahlah, memahami kata-kata yang sangat sederhana saja tidak bisa loh. Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alek mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengklaim kemenangan demokrasi sebagai hasil kerja personal. Aduh, parah ini, benar-benar parah. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal. Padahal yang mengklaim personal itu ya Pak Jokowi sendiri dan pendukung-pendukungnya loh. Ini kan dibolak-balik. Serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan, kata Freddy dalam keterangan tertulis. Semangat persatuan dan sebagainya. Padahal yang memecah belah itu dari pihak. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana panasnya situasi saat ini ya. Kenapa ini panas? Karena pertama ya, ini sudah berlarut-larut, sudah sejak lama teman-teman ya. Kasus ijazah Pak Jokowi ini belum kelar-kelar ya kan. Sedangkan Roy Suryo CS pun belum ada persidangannya teman-teman. Jadi ini seolah-olah belum ada final dan titik terangnya ya, kapan berakhir. Dan Rismon kemarin mendapatkan restoratif justice ya, dan mendapatkan SP3 ya dari Polda, dan itu membuat mungkin Rismon ya lega ya, apa yang ia kejar dan cita-citakan selama ini akhirnya terjawab. Dan yang menarik adalah ketika Pak JK bersuara, teman-teman, ini bersuaranya karena ia sudah mungkin muak ya. Pak JK mungkin muak sehingga ia harus berbicara karena namanya dibawa-bawa dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan akhirnya Pak JK bersuara teman, dan ya tidak terima ya dengan pemberitaan yang ada bahwa ia adalah bohir di belakangnya lah ya, membiayai 5M lah dan beberapa M lah ya. Dan Pak JK kemudian melaporkan Rismon kembali di atas dugaan fitnah dan sebagainya. Serangan balik JK tentu ini membuat Rismon dakdikduk. Nah, yang lebih menariknya teman-teman, bagaimana Pak JK ini kemudian marah mendesak Pak Jokowi agar tunjukkanlah ijazahnya, ya kan? Tunjukkanlah ijazahnya, jangan dipendam-pendam. Karena apa? Karena ini sudah berlarut-larut bertahun-tahun, kata Pak JK, teman-teman. Jadi, namun ya seperti biasanya Pak Jokowi ogah ya menunjukkan ijazah aslinya, karena menurut Pak Jokowi ini adalah sebuah hal yang tidak penting, karena menurut Pak Jokowi ya ini kecuali hakim di pengadilan yang menunjukkan
yang memerintahkan bahwa yuk tunjukkan, baru Pak Jokowi menunjukkan ya teman-teman. Ya, yaitu versi Pak Jokowi karena beliau juga kan mempunyai hak teman-teman. Namun ini nggak ada titik temunya teman-teman kalau belum ada persidangan. Makanya saya katakan bersabarlah dulu ya kan, kita tunggu ya. Saya rasa bahwa publik pasti sangat menanti persidangan teman-teman. Karena di persidangan ya pasti dari kubu Roy Suryo, dari kubu Pak Jokowi ini adu data, adu argumen, adu saksi ahli dan sebagainya. Yang menilai pastinya hakim yang memberikan keputusan, dan setelah itu nanti pasti selesai teman-teman. Entah siapa yang dipenjara, entah siapa yang benar ya kan, kita juga nggak tahu, dan tentu ini yang perlu kita nantikan teman-teman. Bagaimana menurut kalian?